bener-bener hilang aja gitu apa yang udah mereka persiapkan. Itu insya Allah ini bakal jadi momen nanti buat Mila, karena aku yakin lah anak-anak ini semuanya udah jadi bintang. Berarti sekarang Mila duluan yang selesai ujiannya, Mila udah lulus duluan. Nah sekarang nih waktunya Mila, sama-sama kita support Mila supaya Mila jangan sampai stuck. Mila harus bangkit, Mila harus buktiin kalau Mila memang punya kemampuan yang bisa orang lain lihat dan bisa orang lain semuanya bangga sama Mila. Nah, aku bangga banget sama Mila. Terlepas dia semalam ngeblank, tapi dia berhasil selesain tugasnya dia. Dia berhasil bertanggung jawab untuk menyelesaikan nyanyian dia semalam. Aku nanti malam tugas. Aku malam ini sama besok aku tugas. Soalnya nangis brutal. Kalian kalau tahu semalam aku juga pas eliminasi, emang kalau nonton di rumah ternyata memang rasanya semenegangkan itu ya. Aku kan nonton semalam. Aku nonton mulai konsennya itu mulai segmen mau ke akhir kan. Ditambah Tasya dapat di Sultan berkali-kali. Ya Allah, Tasya yang dapat di Sultan, aku yang nangis di rumah. Seneng banget. Karena ya kalau anak-anak yang lain alhamdulillah gitu. Mereka selalu dapat support virtual gift dari pendukungnya. Kan yang kita tahu semuanya kan Tasya ini kan yang paling minim virtual giftnya ya. Pas semalam dia dapat, aku nonton lah udah air mata aku keluar aja sendiri. Akhirnya dia ngerasain apa yang teman-temannya rasain selama ini, itu sih kalau aku ngelihatnya. Udah gitu aku ngelihat anak-anak yang lain, April gitu, dia waktu pas Tasya dapet, April ikutan happy banget. Itu kerasa banget mereka tuh bonding kekeluargaannya tuh nggak bisa disetting, itu tuh natural gitu. Ngelihat ekspresi anak-anak tuh setiap kali teman-temannya dapat virtual gift, mereka tuh natural banget ikut seneng. Nah itu aku setiap kali ngeliat momen kayak gitu, aduh nggak bisa, gue nggak kuat. Jadi kaliannya juga harus suportif kayak mereka, karena merekanya tuh bener-bener udah kayak keluarga, adik kakak semuanya kayak gitu, nggak ada yang beda, pokoknya kayak keluarga. Milan masih tetap ada dong sayang, kan Milanya juga tetap ada walaupun Mila sekarang di kompetisinya udah nggak ada, tapi sekarang Mila udah bisa melebarkan sayapnya lebih luas lagi, lebih lebar lagi. Sama kayak anak-anak yang lain kan, Shakira, Robby, Ferdi, Ucup, siapa lagi? Mereka sekarang juga udah pada jalan. Aku yakin, Mila aku yakin, karena Mila itu bakatnya juga, Masya Allah. Mila tuh kalau tampil, semalam pun Mila tuh tampilnya bagus banget. Terlepas dari ngeblanknya dia itu ya. Ngeblanknya juga cuma ya, jadi ngeblanknya kan nggak yang panjang banget kan, hilang gitu terus dia langsung balik lagi, dan itu menurut aku hebat banget. Dia langsung nge-twist paniknya dia langsung balikin lagi, dia tenang lagi. Aduh, pokoknya kalau soal tenang saat tampil tuh Mila udah juaranya lah. Tapi kan balik lagi sayang, ini kompetisi ya, dari show, dari result mana yang paling kesalahannya yang paling fatal di antara yang lain gitu. Jadi kalian juga harus bisa nerima itu. Bukan berarti nggak bagus. Wah, nggak ada yang nggak bagus. Ini semua anak-anak kita tuh di A7 semuanya bagus-bagus banget. Kalian nggak lihat Zahra 10 besar aja enggak?
Tapi karena anaknya juga gigih, anaknya juga semangatnya ada, belajar cepat, pinter, anaknya mau belajar sampai sekarang. Kalau Zahra nggak mampu untuk jalanin tanggung jawab dari Indosiar untuk jadi host, belum tentu loh Zahra diperpanjang sampai sekarang. Berarti kan karena Zahra juga anaknya ketika dikasih kesempatan, Zahra manfaatkan dengan baik. Nah makanya kenapa Zahra bisa bertahan sampai sekarang jadi host magang. Gitu. Jadi tinggal sekarang kita support anak-anak yang udah tereliminasi untuk tetap fight, tetap berjuang. Karena inilah pertarungan sesungguhnya nih setelah selesai kompetisi. Harus memang mau jadi orang sukses itu dalam bidang apapun ya, itu capek. Mau jadi seorang soimah, aja prosesnya panjang, dan sampai sekarang aja mae aja terus capek. Jangan dipikir udah jadi seorang soimah Pancawati terus nggak capek. Justru jangan salah, mae itu bisa sampai titik ini, sampai sekarang pun mae masih capek gitu. Jadi kalau mau jadi orang sukses, menjadi orang besar, memang hidupnya pasti akan capek, karena kan terus berpikir, terus putar otak gimana caranya supaya tetap kreatif, tetap produktif gitu. Jadi jangan dipikir orang-orang yang punya nama besar itu udah tinggal enaknya. Enggak, justru mereka itu punya tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertahankan apa yang udah mereka punya gitu. Jadi kalau kita ngelihat orang-orang yang udah sukses, ya jangan dilihat enaknya doang. Itu perjuangannya mereka, mungkin jam-jamnya kita istirahat, mereka masih bekerja gitu. Sedih sama. Ini aku pastikan kalian akan terus sedih ketika satu-satu keluar nih, tersenggol duluan. Karena emang mau gimana, karena semuanya udah rata. Ini tuh udah rata, tinggal kan kayak berkali-kali kan semuanya juri bilang yang mana yang lengah gitu, yang mana yang pas performnya lengah gitu. Bentar ya, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Iya Bu. Iya. Nomornya tetap nomor ini. Cuman handphonenya aku ganti. Nah kemarin kan aku ini ulang kan, login gitu kan ke handphone yang baru. Tapi nggak bisa. Jadi aku mesti gimana? Nah, kemarin aku udah. Terus kan udah sampai yang yang online. Aku tuh udah online yang face yang face apa sih namanya tuh, yang pokoknya video call itu loh, video call sama customernya. Udah lewat situ, verifikasi lewat situ. Terus kan dia bilang katanya dia bakal telepon balik tuh buat katanya buat konfirmasi aktifin kembali. Nah tapi abis itu nggak telepon balik. Dari bukan Panin, beda bang, salah, itu bang yang lain. Iya salah. Bukan itu, dan Namon, salah aku. Iya. Oh ya udah. Oh ya udah. Oke. Jam berapa? Ntar coba aku cek dulu deh. Takutnya aku ada itu syuting. Ya. Iya.
Iya, soalnya lagi itu apa, putus-putus Bu. Iya, oh enggak, kalau sekarang ini nanti malam sore gitu. Mm-mm. Ya udah, berarti nanti pas sekalian itu aja ya, Jumat ya udah. Oke. Iya. Mm-mm. Iya iya, oke. Mm-mm. Oke Bu. Oke, makasih Bu. Ya, assalamualaikum. Iya guys. Jadi kemarin itu aku kan ganti handphone anjay. Gara-gara aku diledekin kan sama kalian. Nggak ada yang bercanda. Soalnya itu apa namanya? Kalau punya HP satu, kalau mau live terus HP-nya yang satu ada kerjaan, aku jadi nggak bisa. Jadi aku terpaksa gitu. Ada HP satu lagi. Itu kan karena aku gaptek ya. Ih, ribet banget, harus harus pindah-pindah data, pindah-pindah ini. Nah, banking aku semuanya kan di HP yang lama. Jadi ribet sekarang, semuanya pada nggak bisa di login. Ini juga apel guys. Aku gaptek, kumaha ya carana meni semua banking aku jadinya keblokir. Tuh. Sini kalian mau aku foto gak? Sini aku foto dulu. Anjay. Hah. Ini juga nabungnya, tahu nggak, orang-orang udah pada pakai dari lama, aku baru karena aku nabung mikir-mikir dulu mau beli HP juga. HP baru. Jangan aku, ini baru, ini juga terpaksa aku beli gara-gara apa? Gara-gara kalau misalkan aku lagi live, aku nggak bisa online gitu. Spill harga kak, anjay. Udah jangan itu pria setelah bercanda ya, bercanda itu bercanda. Jangan itu. jangan bahas itu, udah bercanda. Aduh ya. Kak Syakira punya HP 2 tuh kan. Masa anak gua aja HP-nya 2, gua HP-nya cuma 1. Masa emaknya kalah sama anaknya? 1, anak HP-nya 2, emaknya HP-nya harus 5. Enggak, aku tuh ini apa? Orangnya tuh lupaan teledor. Jadi sebenarnya aku tuh nggak bisa kayak pegang barang banyak gitu, kayak HP aja tuh aku sebenarnya dari dulu aku pegang HP tuh cuma 1 gitu. Cuman ini karena mau ganti. Terus dari kemarin teman aku takut data aku nggak ke backup, jadi aku nggak dijual dulu HP-nya, tunggu entah kalau ini datanya udah pindah semua HP yang baru HP satunya udah gitu. Aku tuh nggak bisa pegang banyak handphone, mau ngapain juga banyak gitu kan. Terima kasih Kak Wika Sulam, emang si Zahra tuh. Mila tercengang sedih gak Kak? Kalian kamu nggak lihat mata aku ini bengkak? Aku di rumah aja nonton, aku air mata aku udah berlinang. Kalau aku jujur ya, aku sih ini anak-anak ini sekarang ya ya apalagi sekarang udah 5 besar ini ya. Aku nggak pengen ada yang tersenggol karena kayaknya mereka ini ya sebenarnya kan mereka udah jadi bintang lah. Pasti nanti ini kan udah 4. Ini nanti tereliminasi lagi 1. Ini pasti nangis bombaynya udah kayak apa tahu. Kenapa harus Mila? Sebenarnya nggak, siapapun nggak ada yang rela, even juri pun nggak ada yang rela. Tapi kan kalau kompetisi itu ya pasti penilaiannya yang mana yang paling banyak catatannya dan kesalahannya, tahu kekurangannya gitu. Memang kan dibandingin anak-anak yang lain kan kemarin semuanya kan nggak ada yang melakukan kesalahan sama kekurangan itu beda sayang.
Kalau misalkan kayak April catatannya, April cangkoknya kurang ini apa ini, itu kan kurang ya, bukan salah. Kalau kurang kan ya apa namanya, nggak ada yang eh, nggak ada yang dia apa, maksudnya dia nggak ada melakukan kesalahan, dia nggak ada melakukan apa namanya yang tidak diperbolehkan di kompetisi, tidak, tapi hanya kurang gitu. Misal kayak Tasya Melayunya kurang, minta ditambahin lagi, itu kan kurang, itu bukan kesalahan loh. Kalau itu tinggal balik lagi kan ke selera. Ada orang yang mungkin suka dengan gayanya Tasya, April gitu, tapi kan balik lagi, juri juga masing-masing punya selera gitu. Nah itu bedanya kesalahan sama kekurangan gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa Mila, karena memang kemarin terlepas dari apapun yang Mila ngeblank, itu kan yang paling fatalnya itu adalah itu. Kalau yang lain kan nggak ada, semuanya mereka nggak ada yang melakukan kesalahan. Bedain ya, kesalahan sama kekurangan itu harus dibedain. Jadi kita juga harus suportif gitu. Milan gimana? Milan akan selalu ada, Milan akan selalu bersinar, Milan akan selalu berkembang gitu. Jadi secara penampilan semuanya bagus. April, Mila, Valen, Tasya, Arbil, semuanya bagus. Semuanya bagus, nggak ada yang nggak bagus. Tapi kalau yang namanya ada catatan, yaitu kan emang udah tugasnya juri, kasih tahu mana kurangnya, mana yang kelebihannya, mana yang harus diperbaiki gitu ya. Mic-nya kan kemarin juga Mak udah bahas kan itu. Udah. Jadi jangan nyalain. Kalau misalkan ada yang tersenggol, jangan nyalahin gara-gara ini tersenggol terus kalian kambing hitam ini peserta yang lain gitu. Berarti kalian juga nggak menghargai perjuangan peserta yang lain dong. Jangan kayak gitu. Udahlah, ini kan udah tinggal kembali lagi rezeki. Udah tinggal, ini tinggal tergantung rezeki. Betul. Iya, ini tuh tinggal rezeki-rezekian aja, yang mana rezekinya. Bukan berarti mereka rezekinya berhenti loh. Nah, itu jangan salah. Mereka tuh rezekinya nggak ada yang berhenti. Cuman di kompetisinya mereka harus berhenti. Gitu. Tapi kan mereka tetap harus jalanin karirnya. Semua tuh qadarullah, ngerti nggak? Qadarullah, takdir Allah. Tinggal bagaimana kita yang dikasih kemampuan sama Allah, dikasih kesehatan sama Allah, ya digunakan sebaik-baiknya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namanya juga kompetisi, harus ada yang senggol. Iya betul. Kalau penonton yang bijak, kalau supporter yang bijak, itu pasti kayak gitu. Nah biasanya yang gak bijak itu yang cuman senang mengadu domba antar peserta, itu aja, antar akademia gitu. Seperti jodoh itu udah takdir, iya betul. Panggung ajaib, bener ya Kak Wika, iya. Mila kenapa ngeblank? Nah Mila sendiri aja kan nggak bisa menjelaskan kenapa dia bisa ngeblank. Ngeblank tuh, aduh, gimana ya, ngeblank tuh nggak ada yang bisa ngejelasin. Ngeblank tuh datangnya begitu aja. Jangankan Mila lah, kita aja yang udah berpuluh-puluh tahun di panggung, dari panggung gede, panggung sedang, panggung yang sampai kecil banget juga. Kalau lagi waktunya tiba-tiba ngeblank datang, yang nggak bisa berbuat apa-apa. Even orang yang nyanyiin lagunya sendiri aja sering tiba-tiba skip lirik lagunya sendiri, salah. Nah itu namanya ngeblank. Itu manusiawi. Itu kalau ngeblank gitu ya manusiawi, nggak bisa disalahin juga. Nggak bisa kalau itu rahasia alam, itu mah misteri kalau itu. Tapi karena ini kompetisi, ya itu balik lagi ya mungkin kalau Mila semalam virtual giftnya paling tinggi ya tertolong kembali. Tapi kan kalau misalkan di antara peserta yang lain gak ada yang melakukan kesalahan, terus tiba-tiba Milanya diselamatin, nanti pasti juri lagi nih salahin nama kalian gitu. Jadi juri juga berusaha untuk mempertimbangkan segala aspek gitu, semuanya dipertimbangkan. Jadi jangan dipikir itu juri juga menurut kalian gak pusing-pusing. Setiap kali penentuan kayak gitu tuh semuanya pusing. Kau udang Mae, aku kagak bisa, soalnya sama Mae kagak temenan, gak follow-followan gitu. Jadi kagak bisa ngundang.
Lagian emak juga nggak live kok. Ada wildcard nggak? Aku nggak tahu. Setahu aku sih nggak ada. Tapi aku nggak tahu karena jujur aku nggak gitu tahu apa abis ini apa gitu. Terus ya. Tapi Mila tuh nggak main Instagram kayaknya ya. Aku tuh nggak pernah lihat Mila aktif Instagram. Apa ini aktif Instagram ya? Hatiku tiada gairah lagi dan ingin lagi berpisah. Menurut kakak siapa juara 1? Nggak tahu ya. Aku jujur belum bisa memprediksi karena terkadang apa yang udah kayak kita prediksiin kan pasti masing-masing kita kan nih. Aku juga kan kadang juga jadi penonton, kadang juga jadi netizen sama kayak kalian gitu. Kadang aku udah prediksiin kayak aku udah punya kayaknya hari ini tampilnya bakal gini deh, bakal bagus deh, bakal apa. Tapi ternyata kan ya itu dia. Kadang apa yang udah kita pikirin nggak sesuai apa anjir naon hese nih ngomongnya gak sesuai sama kenyataan masih ya gitu kan. ekspektasi ya nggak sesuai sama kenyataan kan, ya itu maksudnya begitu. Ekspektasi ya. Milen berpisah nggak ada. Kan mereka masih tetap saling support. Semalam aja kan kalian nggak dengar mereka tuh saling support. Kopi pahit jadi candu. Ayo cepetan dengerin kopi pahit. Itu dong pada challenge pada joget dong. Itunya dong. TikToknya, dance-nya. Kopi pahit. Cepet. Kopi pahit tak pakai gula, manisnya diambil dari cinta kita. Manis gula hanyalah rasa, yang penting pahit kopinya. Kopi pahit tak pakai gula. Aku udah bikin velocity-nya, yeay. Manisnya diambil dari cinta kita. Manis gula hanyalah rasa, yang penting pahit kopinya. Pahit kopinya. Pahit kopinya. Duh, bentar ya guys, ini aku lagi ngurusin banking aku, ribet banget. Pada keblokir.
Nanti malam kita semangat lagi yuk, kita bismillah yuk, kita fokus lagi sama 4 besar kita sekarang. Sama siapa aja hari ini. Ayo 4 besar kita, ya Allah, nggak berasa udah 4 besar. Astagfirullah, cepet banget. Valen, April, Tasya, Arbil. Karena aku ngomong Arbil sama April tuh jadinya ini mulu. Apa? Kebelibet mulu. Nanti duet or single. Aku belum tahu ya konsepnya hari ini kayak gimana. Soalnya kan belum briefing nanti. Selesai tanggal 26, iya, insya Allah selesai tanggal 26 Desember ya. Pokoknya aku tuh tak ada di tanggal 8, 9. Terus 10 aku ke Bali. Oh, 10 aku ke Bali. Terus 10 ke Bali, ada lagi tanggal. Nih ya, catat nih. Catat tanggalnya. Desember itu aku tanggalnya kan 1, 2 udah. Terus tanggal 8, tanggal 9, 15, 17, 19, 24, 26. Tuh. Delapan, 9, 15, 17, 15, 17, 19. Terus habis itu 24, 26. Tuh, 2, 3, 4, 5. Terus abis itu kita tahun baruan. Ya, 1, 2, 8, 9, 15, 17, 19, 24, 26. Manis gula hanyalah rasa, yang penting kopi pahit. Tak, Kak minta iPhone. Gua aja ngumpulin ini duit. Manisnya diambil dari cinta kita.
Kamu undang Mila, emang Mila main TikTok? Emang Mila main TikTok, guys? Alhamdulillah, maaf. Oh, semalam share-nya 31 ya, Masya Allah. Nanti malam ada. Aku ada tugas. Aku malam ini sama besok malam ada. Malam ini sama besok aku ada. Jadi show sama result menuju ke 3 besar aku ada. Dan pasti aku akan harus siap-siap untuk menerima hujatan dari kalian kalau nanti ada lagi yang tersenggol. Ini setiap ada yang tersenggol, kita udah pasang badan buat kalian hujat. Gak apa-apa lah. Kalau aku mah gak apa-apa. Yang penting lu jangan pada hujat mereka-mereka. Mereka nggak salah apa-apa, jangan pada hujat. Kenapa sih kalian pada demen banget kalau ada orang yang sukses sedikit, kalau ada orang yang maju sedikit, kalian pada hujat-hujat? Kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Istighfar kata aku mah. Kalau aku mah nggak apa-apa, udah biasa. Aku mah nggak apa-apa, udah biasa aku mah. Dihujat mah aku aja, jangan bocil-bocil itu. Tim yang nggak pernah hujat. Kok nggak bunyi? Kak, kenapa Mila tersenggol? Karena Mila semalam ngeblank. Bukan karena nggak bagus ya, ingat. Karena Mila semalam ngeblank. Udah, cuma itu aja. Mungkin kalau Mila nggak ngeblank, ya ceritanya beda lagi gitu. Tapi kan, ya bingung ya. Itu unpredictable. Anjay, bahasa Inggris gua, gila. Ya apapun, pokoknya karena apapun kita nggak bisa, ya nggak bisa gitu-gitu terus ya. Ya udah, ya udah terjadi, mau gimana? Hidup harus terus berjalan, nggak bisa kita stuck aja di sini. Udah, move on sekarang. Support terus idolanya supaya mereka jangan selesai kompetisi mereka udah berjuangnya selesai. Jangan, justru ini perjuangan sesungguhnya nih, selesai kompetisi nih. Lu bertarung dengan diri lu sendiri, lu melawan segala rasa ketidaknyamanan di dalam diri. Karena untuk kita naik tangga ya, itu pasti ada capeknya, ada lelahnya, ada jatuhnya, ada sakitnya, ada kejungkelnya. Naon we aya weh kalau orang mau naik tangga mah untuk bisa nyampe di atas kan. Nggak cuman ucuk-ucuk weh tahu-tahu ada di atas. Kecuali punya ada apa? Pakai lift gitu. Nah, itu beda lagi dah kalau punya istilahnya ada lift. Nah, itu maksudnya kayak ada privilege apa gitu. Nah, itu kan yang nggak tahu gitu apa yang bisa aja nanti terjadi di depan. Kan hidup mah penuh dengan kedarderdoran. Kita
kita nggak bisa prediksi, tapi pentingnya jadi manusia tetap harus berusaha, jangan pernah berhenti, tetap harus belajar, harus merasa diri kita bodoh terus. Supaya apa? Supaya nggak puas diri. Karena kalau kita ngerasa diri kita bodoh, kita jadinya haus akan ilmu, haus akan pengetahuan baru. Kalau kita udah ngerasa diri kita pintar, udah kelar, hidup kita bakal stuck aja. Tapi kalau kita ngerasa diri kita bodoh terus, kita pasti belajar terus, cari tahu terus, upgrade diri terus gitu. Supaya apa? Supaya kitanya jadi makin tambah pengetahuannya dan makin upgrade, dirinya terupgrade gitu. Apapun bidangnya, mau yang di entertain, mau yang di perkantoran, mau yang freelance, mau yang apapun lah, belajar mah itu mah udah hal yang harus. Kalian nggak tahu itu Bapak Haji Rhoma Irama Soneta udah selegend itu, sampai detik ini masih rutin latihan. Bayangin, Soneta loh. Padahal kalaupun Soneta nggak mau latihan, bisa-bisa aja kalau merasa udah orang udah jadi, istilahnya udah jadi legend, nggak perlu. Tapi itu tidak dilakukan gitu. Makanya kenapa Pak Haji Rhoma bisa sampai sekarang tuh namanya nggak lekang oleh waktu gitu. Mau gen apapun tahu sama Soneta, karena itu nggak pernah puas diri, nggak pernah merasa udah paling segalanya, nggak merasa hebat, jadi terus berlatih. Nah itu, jadi kalau misalkan sekarang yang di kompetisi udah selesai, ya harus tetap fight, karena perjuangan itu nggak boleh berhenti. Ketika orang udah sukses juga mereka tetap berjuang lah, apa, mempertahankan kesuksesannya. Jakuje gue gaplok ya. Jakuje lagi udah, stres gue nyari gimana caranya sampai bisa ngomong jakuje. Kan ngejuri, ini abis ini aku siap-siap terus berangkat ke Indosiar. Bismillah buat 4 besar malam hari ini. Kita bismillah ya. Milan udah nggak ada, mau ada. Mila sama kalian ada kok, nggak kemana-mana. Milan sama kalian tuh ada guys. Udahlah, kalian juga jangan terlalu didramatisir, apa-apa didramatisir. Jangan kayak gitu. Jangan segala sesuatunya dibikin jadi lebay gitu. Yang ringan-ringan aja, yang ringan-ringan. Banyak yang lebih bisa dipikirin lebih serius gitu, ketimbang cuman yang kalian takutin hal-hal yang sebenarnya nggak mesti gitu. Santai aja, santai. Yang ringan-ringan aja bos. Cantik kalau natural anjay. Masya Allah, tabarakallah. Nggak ada yang dia anak mengaskan. Gue gaplok ya kalau lu masih pada bilang anak emas. La ilah. Zarbil, kenapa Zarbil? Biasa-biasa aja Zarbil mah, baik-baik aja si Zahra sama Arbil mah. Nggak ada masalah, mereka mah oke-oke aja. Fine-fine aja, cuman kan kalau diceng-cengin mulu ya jadinya canggung. Ngerti gak sih canggung? Lu kayak nggak pernah aja lu sama mantan lu di sekolahan diceng-cengin gitu. Canggung lah. Pasti bukan gimana-gimana, bukan sok gimana-gimana ya, tapi pasti itu mah hal yang wajar, canggung. Masih maneh mun maneh dikitu-kitukan jeung mantan maneh, manya maneh cewawaan, nyengar-nyengir, kegirangan, nah maneh kecentilan atuh kos kieu. Nah,
naon di ceng-cengin maneh mana kegirangan gitu deh, itu mah meni aratel tuh gitu mah. Lah kalau mereka mah wajar canggung, namanya juga mantan. He bener cunya bener pan, emang kadang-kadang pada sempleng ingin terus pada kegirangan di mana emang arato kos kieu mah. Oh atuh jalma mau gitu mah aratel. Kalau mereka mah udah bener kayak gitu, dicengin namanya sama mantan ya, salting apa canggung. Tapi mereka mah nggak gimana-gimana, tapi kan namanya mantan. Lu aja ada sama mantan kan pasti ada dulu pernah berantem gara apa terus diceng-cengin ya, jadinya kan canggung itu. Kak Ken banget nah, Kak Ken banget, Kak enggak banget maksudnya anjay goblok. Goblok bahasanya dicampur-campur, Kak Ken banget katanya. Kalian tadi malam bagus, kalian bagus, best spekta. Hari ini mami ya mama semoga ada wildcard. Ya itu aku nggak bisa jawab ya, aku belum nggak tahu ya kalau itu ya. Dari rumah aku jam 4 jalan. Kangen Milen di panggung lah. Semalam baru Milen ada. Kan semalam ada Milen. Semalam kan ada Milen. Hewan pun tak sudi kasihnya dicuri, apalagi dia yang punya mata hati.
Kalau April gimana? Si April, anak yang manis, anak yang lugu. Kalau April tuh kayaknya 11-12 sama aku ya, dia mah. Maksudnya 11-12 sama aku tuh orangnya sensitif. Lalu tuh saya pengen ngeliatin si April nih. Aku kan setiap kalau ini aku merhatiin anak-anak itu ya semua ya karakternya tuh emang mereka tuh unik-unik gitu semuanya dia tuh kalau misalkan setiap temen-temennya nih dapat gift, dapat virtual gift, itu dia kesenangan, dia ikut seneng. Terus kalau misalkan temennya tampilnya bagus, dia heboh. Terus kalau misalkan temennya kenapa salah, dia sedih. Dia tuh orangnya ini banget. April tuh orangnya sensitif banget, peka banget dia perasaannya itu. 11-12 sama aku orangnya perasa gitu, sensitif. Makanya aku kalau ngeliat si April kadang, ini anak lucu kayak aku gitu. Maksudnya kalau misalkan ada apa yang terjadi sama orang sekitarnya tuh malah dia gitu yang lebih berasa gitu. Nah aku tuh begitu, makanya kadang ya kalian suka ngomong aku dikit-dikit nangis, aku dikit-dikit nangis, karena itu sensitif banget, gampang banget kesentuh gitu. Jadi kadang nih kayak teman kita yang kenapa-napa, justru kadang kitanya yang jauh lebih sedih. Nah aku tuh sering banget ngeliat April kayak gitu. Kayak semalam aja waktu Tasya dapat The Sultan ya, tuh April yang terharu. Nah itu tuh kalau aku ada di situ aku bakalan kayak begitu juga gitu, karena orang-orang yang kayak gitu tuh apa namanya ya, maksudnya karena aku kan juga begitu ya, gampang tersentuh gitu. Jadi kita kalau orang-orang sekitar kita terjadi sesuatu, mau itu istilahnya hal yang membahagiakan atau hal yang menyedihkan, itu pasti kita yang lebih tersentuh dan lebih berasanya tuh malah kita dibandingin orang yang mengalaminya gitu. Dan itu juga biasanya terbentuk karena kehidupan yang dijalanin. Karena biasanya kenapa orang bisa begitu ya, karena ada kehidupan dia yang dia jalanin itu berat gitu. Jadi kadang hatinya lebih sensitif gitu. Kalau Mila itu hebat karena dia tuh anak yang tenang banget. Mila tuh dia apa namanya bisa mengontrol emosinya, dirinya. Lihat deh, Mila tuh paling tenang. Mila tuh menghadapi situasi tuh dia bagus banget. Even aku aja yang udah setua ini mungkin nggak bisa setenang Mila ya, tapi Mila tuh wah, dia hebat, dia tenang. Nah itu kan balik lagi ya, masing-masing orang tuh pasti punya kehidupan yang beda-beda perjalanannya. Nah itu yang membentuk kita itu ya kehidupan kita sendiri, perjalanan kehidupan kita sendiri. Makanya apa namanya, pentingnya peran orang tua gitu, keluarga, karena yang membentuk diri kita ya perjalanan kehidupan kita dan orang sekeliling kita gitu. Mila tuh dewasa, sama kayak Mutia. Mila sama Mutia tuh 11-12, tipe anaknya tuh dewasa. Tasya juga sama. Tasya tuh umurnya masih muda loh, tapi kalian lihat deh, Tasya tuh dewasa banget. Tasya tuh tegar. Mila tuh sama Mutia tuh tenang, tapi kalau Tasya tuh tegar anaknya. Tasya itu kuat. Kalau Valen itu anaknya, Valen, Arbil tuh mereka, nih cowok ini ya, 11-12, mereka tuh orangnya fight, semangat. Jadi apa namanya, benar-benar mereka tuh punya semangatnya tuh kelihatan banget gitu. Ambisi yang positif mereka tuh. Cowok kita anjay, cowok kita. Mereka tuh fight banget. Valen jatuh di mana? Valen jatuh di mana? Kapan?
Kalian pincang demi apa lu? Sumpah. Tadi lagi bahas apa? Maaf ya, ke skip. Lihat di mana sih kalian jatuh? Aku nggak tahu. Ada aja dah bocah. Jatuh digendong. Aduh. Ya udah nggak parah ya. Nggak parah kan? Parah nggak? Lagu soba. Aku di sini jam 3-an off ya. Aku mau mandi, mau siap-siap ke studio. Jatuh main gendong-gendongan sama Arbil, ya Allah, tuh bocah Upin Ipin berdua emang. Kopi pahit enak didengar, ye, terima kasih. Makasih udah dengerin Kopi Pahit. Dengerin terus ya. Share ke teman-teman kalian yang belum denger lagunya. Jangan lupa bantu di promo supaya kalian gak tanya-tanya terus karya aku mana gitu ya. Semoga Kopi Pahit bisa jadi karya aku yang kalian kenal ya. Dibantu ya. Nih buat tuh Milen, ayo Milen lovers juga. Bantuin pakai sound Kopi Pahit di
vlog kalian ya. Risal 3 kapan? Kayaknya kan 89 ini 4 besar. Berarti itunya top 3-nya itu berarti tadi tanggal berapa? 15 ya. Kayaknya kalau nggak salah tanggal 15 ya, kayaknya top 3-nya itu 15 Desember ya kalau nggak salah. Jam berapa ke studio? Ini bentar lagi aku off. Bentar lagi aku off ya. Aku siap-siap ke studio. Lagi berusaha ngapain kopi pahit. Yeay. Allah. Support ya lagunya ya. JJ di capcut apa capcut CapCut aja. Iya pakai di CapCut capcut CapCut. Allahu Akbar. Ya pakai di capcut ya. Itunya soundnya ya. Cepetan dipakai ya, ramaikan itu kopi pahit tak pakai. Tapi kemarin aku waktu di Ida, aku jujur itu aku nyanyi ngap banget. Karena kenapa coba, baju aku kesempitan. Aku nyanyi kopi pahit di Ida, aduh kata gue nih kalau gue lagi kompetisi ya gue dapat SO1 dah. Gara-gara aku ngap kemarin pas nyanyi kopi pahit di Ida, baju aku itu kesempitan, tapi bajunya bagus banget, jadi aku paksain aku pakai. Terus nyanyi, aku ngap, kataku, aduh anjay, gua ngap kumaha ya. Aduh, kumaha ya nenek kalau lagi kompetisi orang kesenggol lah tuh. Yang juara siapa belum? Saya bikin mini vlog dong. Mini vlog mini vlog non. Mila udah pulang? Belum tahu. Aku belum update. Belum tahu update-nya. Kayaknya masih di asrama kali ya. Spill baju Blackpink. Ih, kan udah ada. Ih, ya udah kalau misalkan maksa mas sebentar ya. Anjay. Si Blackpink, kau woyo. Blackpink in your area. Kemarin konser di Singapura ya. Kan aku nggak tahu kalau di dalam gate tuh ada juga ternyata tempat yang jual ininya apa, stand merchandise. Aku ngantri ya di luar ya, sampai kehujanan. Kagak taunya di dalamnya ada. Kata gua emang dasar kambing. Kalau tahu begitu mah aku kagak usah ngantri di luar hujan-hujanan. Udah. Nanti pas make up live ya, nanti pas sampai studio aku live lagi ya. Sekarang mau abis ini siap-siap mandi, sholat dulu kita, baru kita ke studio gitu guys. Jam berapa live lagi? Kayaknya jam 5-an ya. Pas kan tuh jam 5 sampai jam 7. Karena kita live jam 7 kan. Jadi nanti aku live sampai jam 7. Jam 5 sore. Jam 5 sore lah. Kalau nggak jam 4, jam 5. Tapi kayak jam 5. Kayaknya sih jam 5-an.
Oke, jam 5-an kita nanti ngobrol lagi. Buat teman-teman semuanya, thank you. Nanti malam, bismillah, semoga jangan ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ya. Karena jujur aku deg-degan kalau misalkan sampai ada kejadian-kejadian yang harus menimpa mereka. Semoga mereka malam hari ini sehat, fokus, lancar show-nya, nggak ada kendala apapun. Tetap jadi fans yang suportif, positif, dan jangan suka huru-hara dan mengadu domba ya. Oke semuanya, dadah, assalamualaikum.